Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dan mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan hari ini tidak akan sia-sia sebab kita mendahulukan Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hari ini bagi kami, bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, tapi semata-mata rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan juga berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami hari ini. Kami raih itu, kami mau berjalan bersama Tuhan. Dan karena itu berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Kami semakin diberikan kekuatan untuk melangkah di hari ini. Ada semangat, ada sukacita, ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dengar baik, sebagai orang Kristen, kita hidup di masa perjanjian baru. Tetapi, tidak sedikit dari kita yang hidupnya seolah-olah masih ada di perjanjian lama. Selayaknya masa perjanjian lama, jabatan imam hanya dipegang oleh orang Lewi, suku Israel yang dikhususkan sebagai perantara Allah dengan umatnya. Saat ini pun kita juga sering berpikir hanya orang-orang tertentu yang Tuhan panggil untuk melakukan perkara-perkara besar dan hidupnya mengalami berkat besar. Sedangkan kebanyakan orang Kristen hanyalah umat biasa-biasa saja. Sudah cukup bagi kita bila bisa bertahan hidup di dunia ini. Namun saudara, melalui surat Petrus ini, 1 Petrus yang kita baca ini, ya, menyebut umat Kristen sebagai imamat yang rajani. Sebutan ini tentu tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan, tetapi seluruh jemaat Kristus. Jika kita tilik kata imam, saudara, ini diambil dari kata imamat yang dalam bahasa Ibrani disebut wayizra, yang berarti Tuhan memanggil. Artinya imamat adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Meski ada yang dikaruniai Tuhan sebagai pendeta atau pemimpin rohani, pada dasarnya kita semua memiliki kedudukan yang sama di hati Tuhan. Kita semua adalah imamat yang rajani, yang artinya di matanya kita adalah imam dan sekaligus raja atau ratu. Sebagaimana kita semua memiliki kedudukan yang sama, kita pun memiliki tugas dan panggilan yang sama dalam Tuhan. Sebagai imam, kita bertugas untuk membawa orang-orang di sekeliling kita mengenal Allah. Sebagai raja, kita memerintah bersama Allah untuk memberi dampak. Sekali lagi, memerintah, ya kan? Bersama Allah untuk memberi dampak bagi dunia ini sampai kerajaan Allah ditegakkan di bumi
seperti di surga. Kita pun harus menjalankan peran kita sebagai imamat rajani dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita pergi dan berada, baik di keluarga, dalam pekerjaan, di sekolah, atau di gereja. Percayalah, Tuhan membangkitkan kita bukan hanya untuk memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Amin. Dia memiliki rencana besar bagi setiap kita. Karena itu milikilah visi yang besar, agar kita dapat melakukan perkara-perkara besar dan penuaian besar pun terjadi melalui hidup saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan tadi katakan, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, nah kalimat ini saudara ya, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita ada untuk memberitakan perkara-perkara yang besar. Nah, kalau kita memberitakan perkara-perkara yang besar, berarti kita terlebih dulu mengalami perkara-perkara besar. Bagaimana kita beritakan kalau kita nggak alami? Itu omong doang. Iya kan? Nah, di dalam Tuhan panggil kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar karena kita mengalami dulu perkara-perkara yang besar itu. Amin. Saudara ingin mengalami perkara-perkara besar? Amin. Mujizat yang besar, berkat yang besar. Amin. Seperti saya canangkan tahun ini, Galilea Network mencanangkan tahun ini adalah tahun terobosan. Ada terobosan-terobosan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, di bisnismu, rumah tanggamu, pelayananmu, usahamu. Amin. Haleluya saudara ya. Karena memang Dia yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Bukan hanya perkara-perkara rohani, tapi juga perkara-perkara rohana. Tuhan bertanggung jawab. Iya kan? Kebutuhan jasmani kita Tuhan bertanggung jawab. Iya kan? Kebutuhan jasmani kita apa? Sehat, iya kan? Iya, sejahtera itu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohana. Iya kan? Kebutuhan rohani apa? Damai sejahtera, iya kan? Kepastian hidup kekal. Amin. Karena Abraham itu diberkati dengan 3 berkat ganda. Yaitu berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Haleluya. Nah, berkat materi, ya usaha kita menjadi besar. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan. Kita ada untuk perkara yang besar. Aminkan itu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami ada untuk perkara-perkara besar. Karena itu kami memiliki Allah yang besar. Kami mengalami perkara-perkara yang besar. Terobosan-terobosan yang besar. Maka kami pun dapat memberitakan perkara-perkara yang besar itu. Berkati seluruh subscriber Galilea Network. Dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka diberkati. Finansial mereka diberkati. Kesehatan mereka diberkati. Pelayanan, usaha, bisnis, apapun Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ada untuk perkara yang besar. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah
kepada